Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bram Wahyuda. Saya dari Prodi PGSD. Saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa yang didirikan oleh Shakira Valenza Yudina, Maya Putri Gaida, Bram Wahyuda, Sukmawati Tiara Putri. Bahasa Indonesia adalah bahasa pada umumnya yang sering digunakan bangsa kita sejak zaman dahulu kala sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan aturan yang benar. Salah satunya bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan ejaan atau kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting dipelajari. Bahasa Indonesia digunakan untuk tujuan tertentu dan dalam konteks tertentu. Tujuan dan konteks ini akan menentukan ragam bahasa Indonesia yang baik untuk diterapkan agar tidak kehilangan identitas sebagai warga negara Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Beckham 1990 memiliki 3 ragam, yaitu ragam bahasa menurut Beckham 1999. Yang kedua adalah ragam bahasa menurut Dendi Sugono 1999. Yang ketiga adalah ragam bahasa menurut Fishmate 1968. Yang kesatu adalah ragam bahasa menurut Beckham 1999 adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua adalah ragam bahasa menurut Dendi Sugono 1999. Sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul 2 masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Yang ketiga adalah ragam bahasa menurut Fishmate 1968 adalah suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum. Tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi panutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa yang dilihat dari cara penuturannya dibagi menjadi 4 ragam bahasa, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang kesatu adalah ragam dialek. Ragam dialek merupakan variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Lihat Rida Laksana 1993 dalam istilah lama disebut logat. Yang kedua adalah ragam terpelajar. Tingkat pendidikan juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak berbeda dengan yang digunakan kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Yang ketiga adalah ragam resmi. Ragam resmi merupakan bahasa yang digunakan ketika situasi resmi. Ciri-ciri dari bahasa resmi diantaranya yaitu menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan, menggunakan kata baku, menggunakan imbuhan secara lengkap, dan masih banyak ciri lainnya. Yang keempat adalah ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi itu merupakan bahasa yang digunakan ketika situasi tidak resmi seperti dalam percakapan. Ragam bahasa yang dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 2 ragam, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Satu ragam lisan merupakan suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Contohnya ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato. Ciri dari ragam bahasa ini adalah memerlukan kehadiran orang lain. Terikat ruang dan waktu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua adalah ragam tulis. Ragam tulis merupakan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contohnya, ragam bahasa surat,
ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa teknis, ragam bahasa catatan. Ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraan memiliki 4 ragam, yaitu ragam sosial, ragam fungsional, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Yang ke-1, ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya ragam bahasa dalam keluarga. Yang kedua adalah ragam fungsional. Ragam fungsional merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi lembaga, lingkungan kerja atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga, ragam sastra. Ragam bahasa sastra adalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi dan pikiran. Ragam bahasa ini digunakan untuk bahan kesenian di samping sebagai alat kesenian. Ragam politik dan hukum. Yang kelima, ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisikan kebijakan yang diberikan oleh penguasa untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat. Ciri khas bahasa hukum yaitu menggunakan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan cara penuturannya, cara berkomunikasi, dan topik pembicaraannya. Dilihat dari cara penuturannya, ragam bahasa dibedakan menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam resmi, ragam tidak resmi, ragam terpelajar. Kemudian dilihat dari cara berkomunikasi, ragam budaya dibedakan menjadi ragam lisan dan tulis. Di antara ragam lisan dan ragam tulis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terakhir dilihat dari topik pembicaraan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya muncul berbagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai jenis yang dibedakan berdasarkan cara penuturannya, cara berkomunikasi, dan topik pembicaranya. Dilihat dari cara penuturannya, ragam bahasa dibedakan menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam resmi, ragam tidak resmi, ragam terpelajar. Kemudian dilihat dari cara berkomunikasi, ragam budaya dibedakan menjadi ragam lisan dan tulis. Di antaranya ragam lisan dan ragam tulis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terakhir dilihat dari topik pembicaraan. Ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, dan ragam politik dan hukum. Sekian dari saya. Bila ada sekian presentasi dari saya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jos. Iya. Iya, exit.